tempat itu dipegangi oleh perempuan. Kalau seandainya laki-laki di zaman Rasulullah, kan dakwah awal itu ada 4 orang dapat Rasulullah. Pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Haritha, yang keempat itu adalah Khadijah. Inilah generasi awal dakwah Rasulullah di Mekah. Abu Bakar Siddiq adalah untuk menguasai orang tua-tua dan mereka-mereka yang sudah sepuh dan sudah sosialitas mereka tinggi, orang kaya segala macam. Abu Bakar Siddiq hadapinya. Adapun Ali bin Abi Thalib adalah seorang mahasiswa muda belia. Tugasnya adalah menangani para pemuda-pemuda. Sedangkan Zaid bin Haritha bekas budak. Maka garis rut bawah itu tidak dipegang oleh Abu Bakar, tidak dipegang oleh Ali, tapi dipegang oleh Zaid bin Haritha, tukang angkat di pasar, tukang sate, segala macam. Itu Zaid bin Haritha memegangnya. Sedangkan ada Khadijah adalah untuk ibu-ibu. Rasulullah tidak menyerahkan para gadis kepada Ali bin Abi Thalib. Dikhawatirkan itu terlalu banyak istri Ali tadi. Betul kan? Tidak begitu. Allahu Akbar. Hadirin saya muliakan, maka sekarang ini Anda adalah mengambil fungsi terbesar dalam dakwah. Kenapa Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun? Tahu sebabnya apa? Siapa istri Fir'aun itu? Asia. Waktu ibu Musa cemas dengan anaknya, lahir di tengah-tengah bukan pandemi, tapi adalah kemurkaan dan kezolimannya Fir'aun. Setiap anak jantan lahir, laki-laki lahir, disembelih. Ternyata anaknya si Musa ini lahir di tengah itu. Maka apa kata Rasulullah, apa kata Al-Quran tentang Ummu Musa ini? Katanya, alqi fil yammi. Kalau kamu khawatir anakmu akan dibunuh oleh Fir'aun, lempar dia dalam sungai. Masuk akal enggak tuh? Setelah lempar di sungai, buatlah tempat anak itu dianyutkan ke sungai Nil itu. Sungai itu cabang 2 begini. Satu sungai ada untuk lepas, satu ada ke istana raja untuk dia mandi. Untuk mandi-mandi mereka. Maka Allah kirim ke sana. Fa asbaha fuadi ummi Musa farigha, katanya. Sampai hati ibu Musa itu betul-betul kosong melihat anak itu. Dan ini perintah Allah gitu, jalan. Maka rakit-rakit yang isinya anak itu menuju di mana pusat kekuasaan itu. Sampai di tempat itu, Musa dilihat, diambil oleh lubalangnya, dikasih kepada Fir'aun. Fir'aun, ini ada anak hanyut, tapi laki-laki. Dibunuh ini, kata Musa. Kata Fir'aun. Apa kata istri Musa, Asia? La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa, moga-moga dia menjadi anak kita dan manfaat untuk kita. Tidak jadi dibunuh, merubah pola dari sana semua yang ditetapkan oleh Musa. Tidak jadi dibunuh. Sedangkan ditunggu oleh Allah itu berapa banyak sudah dibunuh oleh Fir'aun laki-laki, anak laki-laki. Tapi yang satu ini tidak dibunuh. Yang satu ini yang sudah berbahaya itu. Allahu Akbar. Lidah seorang perempuan luar biasa. Kacau perempuan betul. Kalau marah perempuan, udah selesailah urusan kita. Maka perempuan kalau ingin tenang hidup kita, jangan lawan perempuan. Jangan maju politik, ingat, siapa melawan perempuan kalah insya Allah. Jangan lawan perempuan. Oleh sebab itu senangkan perempuan, puji dia. Kalau dia bangun tidur, cium dikit tapi tidak dekat, bilang, oh kamu harum sekali ya. Itu bukan puji, bukan apa-apa, itu menyenangkan hati dia saja itu. Masa mau tidur bau, enggak bau, bau lah itu. Menyenangkan ibu-ibu saja, itu kan. Oleh sebab itu kalau ibu-ibu jangan dilawan, jangan dilawan. Kata orang bodoh lah ibu-ibu, betul enggak? Kalau mau kelar hidup kita, aman hidup kita, jangan ibu dilawan. Begitu cerita Fir'aun itu. Maka saya baca di belakang truk tertulis, ya Allah, lindungilah saya ketemu dengan ibu-ibu yang bawa motor, sennya sebelah kiri, dia belok kanan. Itu orang
Uang truk tulis begitu Pak. Di truk belakang truknya, ya Allah lindungi saya bertemu dengan ibu-ibu yang pakai motor sen sebelah kanan dia belok kiri. Gitu. Kalau kita ketemu ibu-ibu begitu, jangan marah, ketawa aja. Terima kasih Bu. Pernah tabrak mobil motor ibu begini? Apa kata sopir truk ke ibu? Ibu bagaimana sih Bu? Kok beloknya ke kanan sen sebelah kiri? Apa jawabnya? Kalau betul itu kata ibu tadi. Betul bagaimana? Saya sen ke sebelah kiri agar bapak belok kiri. Saya mau ke kanan. Siapa mengatur begitu tuh Pak? Tuh mak-mak begitu tuh Pak. Berubah pola pikir laki-laki semua. Ya udah Bu, udah saya lawan ibu begitu kira. Firaun kalah dengan Asia. Hiduplah Musa. Saya katakan dakwah perempuan besar. Oke. Apalagi laki-laki tentunya. Saya katakan kesusahan kalian dalam menuntut ilmu dan tidak dapat kemewahan sebagaimana orang-orang lain itu adalah membuat Anda besar. Disitulah mulainya besar. Ini pesan pertamanya. Kesukaran, kesulitan itu adalah tempaan untuk kita besar. Saya nggak pernah dulu sekolah di Akabah Bukit Tinggi itu akan mendapatkan beli belanja untuk ada uang saku. Nggak ada saya punya. Pagi kuliah, sore ngajar TPA. Sedang ngajar tuh kantuk, tidur sedang ngajar TPA. Guru anak-anak ketawa melihat kita gitu. Kenapa siang malam mengajar ngaji lagi gitu? Di situ dapat uang sedikit, beras sedikit. Itu aja. Menderita Bu mengajar sekolah. Nah, itu. Pulang sekolah, pulang kampus, dia musola, harapan ada zuhur tadi ibu-ibu mengantar sambal untuk makan. Masih ingat tuh? Masih ada yang temu nggak? Nah, saya ketemu banget tuh. Nah, mau makan. Kalau udah ada nanti masak dulu. Beras ada dikasih apa yang ada kita makanlah. Itu kesusahan itu adalah ibarat penempaan buat kita besar. Udah tahu enggak? Ayam menjadi ayam jago itu awal dari mana datang? Dari telur tuh. Telur itu Pak Ibu, dia akan bisa menetas, dipanaskan dulu oleh ibunya. Sang ibu itu memanas telur itu dia tidak makan. Jadi ada binatang yang tidak berpuasa, ayam diantaranya, dia tidak makan, tidak minum agar badannya panas, bisa menetaskan telurnya. Dan telur itu tak diusahakan di luar dia pecah, tapi pecah dari dalam. Itu logikanya apa? Ayam itu harus mendobrak dinding-dinding cangkang ini dengan kuat sehingga dia keluar menjadi seekor ayam. Ayam jago. Tapi kalau dibantu dia dipecahkan di luar, dia akan busuk. Begitu kehebatannya. Allah memberikan pelajaran bagi kita. Untuk besar itu harus susah. Biasa susah. Saya merantau dari Natuna itu ke sini umur tamat di umur SMP, tidak diantar di ayah. Sendiri di kapal. 7 hari lama di kapal, bersendiri. Anak kecil. Mungkin menangis itu mak. Aku tidak bisa. Berkata jawab Muslim wa anggaidi wa anglah wati wa anglah gitu. Hal yang semuliakan. Sama halnya tunas kelapa. Dia tumbuh dari sebuah kelapa itu menjadi besar nanti, menjadi benjulang tinggi, memberikan hasil besar kepada orang sebangsa kelapa. Dia dah bekerja keras untuk menembus tempurung kelapa itu, kemudian dari sabutnya tumbuhlah tunas. Subhanallah, Anda sekarang sudah ditempa untuk ditunas. Akan besar. Nanti saya bilang sama Anda apa yang saya lakukan setelah itu. Allahu Akbar. Harus ada action yang kedua. Harus ada action Anda. Kerja, turun masyarakat, ketemu mereka, pelajari mereka, bilang sama mereka, saya ini dai Pak Bu, belajar saya, ajar saya Ibu, ya Pak ya, kalau saya salah, ajar gitu. Tidak usah kita jadi guru duluan, tidak usah sebab bisa, tidak ada sebab bisa. Maka kata Rasulullah SAW ada sebuah hadis, ada saya mengatakan begini, rahimallahu man arafa zamanahu wa man arafa man haulahu. Rahmat Allah bagi orang mengerti zaman apa dia hidup dan dengan siapa dia bersahabat. Itu adalah pola dakwah kita gitu. Zaman sekarang jangan coba meng-share cerita-cerita
kejelekan pengusaha hari ini, pemerintah hari ini. Jangan, itu membuat masalah Anda itu. Belum banyak cerita begini bagaimana. Anda baca, masuk ke HP Anda, cukup situ saja, tidak usah dikirim. Itu akan ada namanya ujaran kebencian. Anda akan ditangkap, akun Anda akan diambil. Itu zaman kita. Man arafa zamanahu. Yang kedua, man haulahu. Dan siapa kita hidup? Dan masyarakat kita hidup. Hadirin saya muliakan. Sebuah syair waktu kita belajar dulu di Akabah, guru-guru menengahkan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabasi. Apa kata beliau? Kalian menginginkan ketinggian dan kehebatan, tapi tak pernah merasakan kesusahan dan penderitaan. Apa kata beliau? Inna safinata la tajri ala yabasi. Taulah anakku, sampan itu tidak pernah berlayar di atas daratan. Dia harus di laut. Di laut itu punya ombak besar, ada karang yang harus ditempuh untuk menuju pulau idaman. Itu kata syair. Hadirin saya muliakan, hidup sebagai dai, hidup bebas. Hidup sebagai dai, hidup merdeka. Tidak ada semerdeka dai lagi. Coba bacalah pada dai kita, Ustaz Somad kah namanya, Ustaz Zulkarnain namanya, Ustaz Ustaz semua hidayat itu orang merdeka semua, tidak ada yang takut satupun. Tapi kalau ada ikatan, segala macam ikatan, itu akan membuat kita terikat. Ngomong payah, segala macam payah. Bidai tidak payah. Kenapa? Dia bicara dengan wahyunya, dia bicara dengan fikrohnya. Pak Nasir menulis sebuah buku, saya harapkan Anda beli buku ini, Fikih Dakwah namanya. Buku Fikih Dakwah Muhammad Nasir. Ini buku rujukan sekarang untuk dakwah-dakwah. Kami pun membaca buku ini. Apa kata beliau? Kalau Anda ingin Anda dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala proyek-proyek Anda, kebutuhan Anda, maka kerjakanlah proyek-proyek Allah Subhanahu wa taala. Itu Buya Nasir menulis. Kayulah sampan Allah kok, Allah akan kayukan sampan kita. Artinya apa itu? Kembangkan agama Allah ini, besarkan agama Allah ini, Allah akan kayakan kita. Kenapa? Kita pegawai Allah. Pegawai Allah artinya Allah tidak akan menyanyiakan pegawainya. Yang jelas kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an yakuna aqwan nas, siapa yang ingin menjadi orang paling kuat, paling hebat, fatawakkal ala Allah, tawakkallah kepada Allah SWT. Wa man ayakuna ahabban nas, ahabba an yakuna aghnan nas, siapa yang ingin menjadi kaya, paling kaya, apa kata Rasulullah SAW? Falyakun bima fi yadillah azza wa jalla awsaqu min yadihi. Apa yang ada di tangan Allah itu lebih hebat ketimbang yang ada sama kita. Maka yang ada sama kita kecil, yang di Allah lebih besar. Hamba Allah rahimakumullah, saya dah hal dua ini, saya yakin betul dalam kehidupan saya. Beberapa kali pergi umroh, beberapa kali sampai ke Mekah, saya bilang, saya berdoa di Ka'bah itu apa? Ya Allah, jadikan saya ini bendaharamu ya Allah. Saya minta menjadi bendahara Allah. Apa bendahara Allah? Artinya, titipkanlah uangmu padaku ya Allah, aku akan biayai proyek-proyek dakwah. Itu permintaan cerdas menurut saya. Apa cerdasnya? Orang yang mendapat kekayaan dari Allah SWT, walaupun belum dibagi, udah mengatakan uang kayu mah. Dan dia tanya orang bawa oto, wak misalnya. Oto tu bapak tu bara beli oto ya. Pikir orang. Dia bertanya ya wak, di mana beli oto pak? Dia tanya orang tu. Oto kok tidak ada oto wak tu pak? Dipinjam orang mah. Dipinjam Allah pada kita. Tapi ingat, uang masuk sama kita, bagikan pada orang lain. Tidak ada guna kita pegang uang itu. Uang di mata dai, kebutuhan itu harian kita, kemudian dia adalah produk itu uang. Uang itu produk. Bisa jadi apa-apa, jadi pahala dia, jadi menyelesaikan proyek bangunan inilah dia, kalau dia ada tangan kita. Maka uang itu adalah produk dari Allah untuk dititip sama kita.
Maka siapa yang ingin dikaya, jadikan dia mengatakan yang di tangan Allah lebih hebat. Hadirin semuliakan, wa man ahabba an yakuna akraman nas, siapa yang ingin menjadi orang paling mulia, manusia paling mulia, maka hendaklah dia falyattaqillah azza wajal, maka dia harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Tidak ada yang mengajar kita kecuali kita sendiri dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadirin semuliakan, Syekh Al-Banna pernah mengungkapkan sebuah kalimat penting sekali bagi dai. Apa katanya? Nahnu nuridu anak malam. Kami ingin bekerja, terus bekerja. Wala natakallam, sedikit bicara. Wa nakilil amali wahdahu itahaddas anna. Kami biarkan saja amal itu bicara tentang kita. Siapa kita? Jangan kita bicara tentang kita, tapi kerja-kerja kita itulah yang mengamal, yang bicara tentang kita. Ini saya kerja dai betul nih. Apa kata orang? Selama ustaz tu di siku, alhamdulillah kami di siku lah tahu jo agama. Selama ustaz di siku, alhamdulillah anak-anak muda adalah taat ke masaji. Itu namanya ya tahaddatsu anna. Kapan mereka mengerti itu? Apabila tidak kita yang bekerja. Maka tahaddas itu kerja dulu. Kerja itulah yang akan bicara tentang kita. Yang berikutnya pesan saya pada anda, yakinlah dengan janji Rasulullah SAW. Janji Allah, Rasulullah. Allah katakan Rasul katakan sama kita, kata Rasul adalah kalian adalah warisatul anbiya. Al ulama warisatul anbiya. Jadilah ada ulama, kalian menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kayak apa nabi-nabi? Saya beberapa satu saat saya jalan ke Turki, di Istanbul. Di Turki itu satu ada selat besar namanya Selat Bosporus. Selat Bosporus ini adalah pemisah antara benua Asia dengan benua Eropa. Sebelah sananya Eropa, sebelah ini Asia gitu. Ada sungai namanya Selat Bosporus namanya. Di situ ada Masjid Hagia Sophia. Sekarang sedang heboh, viral sekali, cucunya Muhammad Al-Fatih itu mengundang pemimpin dunia untuk sholat Jumat di Hagia Sophia. Hagia Sophia ini siapa dulu? Apa tempat ini? Inilah gereja terbesar di Asia. Dibuat di Asia, itu gunanya adalah untuk menguasai Asia. Tetapi masjid itu gereja besar itu adalah gereja sekarang telah dibeli oleh Muhammad Al-Fatih menjadi masjid. Hari ini ditetapkan jadi masjid. Waktu saya ke sana ada sudut kecil masjidnya, tapi tak kunjungan di sana turis. Di atasnya masih ada ornamen-ornamen dari gambar malaikat terbang, Bunda Maria, itu masih ada di atas. Sebelahnya adalah masjid besar namanya Masjid Blue Square, masjid biru, tempat raja sholat di situ. Tapi sehari ini sudah menjadi masjid besar. Sudah sholat Jumat kemarin. Kemana sholat Jumatnya? Apa kata Rasulullah? Itu yang menarik. La tattahanna alaikum Konstantiniyah, kata Rasulullah. Rasul hidup tuh. La tattahanna alaikum Konstantiniyah. Kalian akan diberikan penaklukan Konstantinopel, kata Rasulullah SAW. Di waktu mereka susah tuh. Tapi Rasul ngomong begitu loh. Kita yakin tuh janji Rasulullah. Dai wajib yakin janji Rasulullah SAW. Satabtahanna alaikum Konstantiniyah, kata Rasulullah SAW. Kalian akan diberikan penaklukan kota Konstantinopel. Ni'mal amiruha, kata beliau. Sebanyak ini pimpinan perang yang terbaik adalah pimpinan perang terbaik di waktu penaklukan Konstantinopel itu. Itu kata Rasulullah SAW. Wa ni'mal jaish zalikal jaish. Tentara yang paling baik itu adalah tentara yang mengikut dengan panglima perang Muhammad Al-Fatih itu. Kira-kira begitu. Anda tahu ada namanya Abu Ansar Al-Ayyubi. Abu Ansar Al-Ayyubi ini hidup zaman Rasulullah. Begitu datang Rasulullah ngomong begitu, beliau langsung mengatakan, katanya, ana amiruha, saya amirnya. Dia bilang gitu. Dia meyakini dia amirnya gitu.
Anda tahu berapa lama baru tertaklukkan Konstantinopel? 800 tahun setelah Rasul pergi. Allahu Akbar. Setelah beliau ngomong begitu, langsung berjalan menuju Turki dan membuat masjid di situ, masjid besar di situ. Kalau Anda sampai ke Turki nanti, salatlah di masjid Abu Ayyub Al-Ansari ini, dekat tembok-tembok besar itu. Dia meninggal dunia tidak menemukan namanya peperangan Konstantinopel itu, tapi dia yakin dengan janji Rasulullah SAW. Semua sahabat mengatakan sayalah orangnya. Maka dai harus yakin betul janji Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kitalah orang mengerjakan dakwah ini. Kita gagah dan dakwah itu. Subhanallah, hari ini baru kita lihat bahwa sesungguhnya janji Rasulullah betul-betul terwujud. Sebentar lagi Rasul mengatakan bukan Konstantinopel saja, tapi Persia akan dibuka dan Roma akan terbuka. Tahun kemarin alhamdulillah saya membawa rombongan juga ke Roma, sampai ke masjid terbesar di Roma ini. Masjid besar itu adalah milik umat Islam, lebih gagah dia daripada tempat Vatikan itu. Vatikan itu datang ke masjid itu. Setiap hari mereka diislamkan, hampir puluhan orang Islam setiap hari di masjid itu. Begini perkembangan Islam hari ini. Di Indonesia Islam dah berobok, di luar negeri sana Islam luar biasa maju.